Akhirnya, video kunci yang ingin dimusnahkan Ferdy Sambo diperlihatkan di persidangan hari ini. Beliau merintahkan untuk dimusnahkan semuanya itu. Bagaimana perintahnya bunyinya? Kamu musnahkan itu. Memang kalau kita bilang relasi kuasa sudah pasti kuat. Kenapa? Karena Ferdy Sambo ini dipropam. Lalu dikatakan tadi mereka tidak bisa menolak. Enggak juga. Kan ada perintah atasan itu bisa ditolak apabila melanggar suatu norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yeah. Nah, seharusnya mereka bisa menolak itu. Di situ dilihat apa yang saudara lihat? Kalau awal mulanya pertama saya lihat sekilas sudah sesuai kronologis yang melihat. Tapi begitu saudara Cu nyampaikan Joshua masih hidup, saya bilang loh kok bisa ya? Tapi dalam hati saya diem aja yang mulia. Yeah. Dari antara para terdakwa obstruction of justice ini, kalau dia bilang dia tidak mengetahui dan dia tidak bisa melawan perintah Ferdy Sambo, pasca dia ketahui Joshua masih hidup, apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kok. Bahkan keterangan dari salah satu terdakwa mengatakan ya sudah kita percaya saja sama Sambo. Itu disampaikan oleh Hendra Kurniawan, dia tidak bisa mengelak. Padahal dia sudah melihat di dalam CCTV tersebut berdasarkan keterangan dari Cuk Putranto dan dia tonton bersama-sama, Joshua masih hidup ketika Sambo masuk ke dalam rumah Duren 3. Kenapa kok sampai dirusak? Ini barang loh, mahal. Siap, ini sudah kosong. Kenapa dirusak kalau sudah kosong? Saya kan dapat perintah untuk musnahkan. Jadi kalau saya ditanya sama Pak Ferdy, saya sudah bilang saya sudah melaksanakan perintahnya. Oh gitu, itulah yang memberatkan kalian. Yalah. Paling enggak di tracing lagi kan masih ada itu. Kalau sudah diformat kayaknya nggak ada. Format nggak ada ya? Iya, lebih jago sampean daripada saya. Dalam tanda petik ya, ataupun menghancurkan ataupun menghilangkan barang bukti, itu konsekuensinya melanggar tindak pidana loh. Kan barang bukti itu kan untuk membuat suatu terang suatu peristiwa pidana. Jadi kalau dia menutup-tutupi ataupun menghilangkan barang bukti, ya itu berarti sama saja dia sebagai kolaborator atau secara bersama-sama untuk menghilangkan barang bukti sehingga peristiwa pidana itu tidak bisa terungkap. Cukup akui saja perbuatan kalau memang merasa bersalah, ya, dan mintalah keringanan. Tapi kalau memang mereka yakin ada hal-hal yang bisa membebaskan mereka, ya gunakanlah hak itu. Saya menganggap bahwa tidak ada korban dalam hal terdakwa dalam perkara obstruction of justice. Mereka semua murni pelaku. Dia memang psikopat. Psikopat itu kan ciri-cirinya salah satu saya baca daripada buku Robert De Heer. Salah satu ciri utama psikopat adalah tanpa nurani. Dan betapa berbahayanya penegak hukum tanpa nurani. Yang kedua adalah berbohong. Dia pembohong besar. Bahkan perbuatan mulut, kaki dan tangannya tidak diakuinya. Nah, ciri-ciri ketiga itu cenderung menyeret korban yang sangat besar. Karena dia merasa dialah orang sempurna. Maka dampaknya adalah dia bisa mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf kembali digelar pada Senin. Persidangan hari ini menampilkan sebuah video rekaman CCTV yang berhasil dikopi oleh salah satu anggota kepolisian. Rekaman CCTV ini menjadi penting karena tersangka Ferdy Sambo yang ingin memusnahkan video ini. Menurut Arif Rahman, seorang saksi sidang, alasan pemusnahan video CCTV ini adalah agar sesuai dengan cerita yang diciptakan oleh Ferdy Sambo. Kenapa? Ferdy Sambo keberatan video itu ada? Tanya Majelis Hakim kepada saksi. Karena tidak sesuai dengan ceritanya Ferdy Sambo. Jawab Arif Rahman yang menjadi saksi dalam persidangan kali ini sekaligus tersangka kasus obstruction of justice. Arif juga mengaku sempat ditegur oleh tersangka Ferdy Sambo akibat terlihat beberapa kali melihat CCTV yang berada di area garasi TKP. Beliau tanya, kenapa lihat CCTV? Saya bilang, ini bagus dan kalau ada gambarnya. Terus beliau bilang itu rusak.
jelas Arif Rahman saat memberikan kesaksian. Arif Rahman menjadi tersangka akibat kehadirannya dalam ruang otopsi korban atau perintah AKBP Agus dan pemufakatan pemusnahan barang bukti, yakni CCTV di sekitar TKP Kompleks Polri Duren 3. Arif Rahman diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH bersama dengan 6 anggota polisi lainnya akibat dugaan obstruction of justice atau MG9 MUU. Saat hakim minta CCTV diputar untuk cek ada tidaknya sarung tangan Sambo. Rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup ditampilkan dalam sidang Barada Richard Eliezer dan kawan-kawan. Rekaman itu juga menampilkan saat Verdi Sambo masuk ke rumah sebelum Yosua tewas. Rekaman tersebut diputar dalam sidang Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Rekaman diputar oleh saksi ahli forensik dari Polri, Heri Prianto. Rekaman tersebut berasal dari hard disk Kompol Baikuni Wibowo yang disita jaksa pada saat ini. Mulanya rekaman itu menampilkan rombongan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, termasuk Yosua, tiba di rumah Duren 3 dari Magelang. Beberapa menit kemudian, Verdi Sambo juga tiba di rumah. Terlihat ajudan Sambo, Azan Robert, turun di depan rumah. Mobil Verdi Sambo berwarna hitam juga terlihat. Dari rekaman tersebut juga terlihat ketika Azan Romer menghampiri Sambo seperti hendak mengambil sesuatu, tapi tidak bisa terlihat jelas karena tertutup mobil. Setelah itu ada momen Verdi Sambo memakai seragam Polri jalan masuk ke dalam rumah dan didampingi oleh Romer. Saat itu terdengar suara membahas sarung tangan. Hakim Ketua Wahyu Iman pun meminta saksi ahli Heri Prianto memundurkan menit rekaman. Saudara ahli, tolong diputar lagi saat FS keluar dari mobil, kata Hakim Wahyu saat hakim dan jaksa memastikan sarung tangan Sambo. Hakim meminta saksi ahli memutar maju mundur rekaman CCTV hingga akhirnya hakim berkata, udah nggak ada. Stop, mundur lagi dikit. Maju lagi, stop. Maju lagi dikit. Stop, udah nggak ada, kata hakim. Tidak diketahui kalimat udah nggak ada yang dikatakan hakim, apakah nggak ada itu terkait sarung tangan Sambo yang tidak ada, atau yang dimaksud tidak ada ingin memperlihatkan jelas sarung tangan Sambo. Dari pantauan ketika CCTV diputar, tangan sebelah kiri Verdi Sambo terlihat berwarna coklat seperti kulit tangan Sambo. Namun untuk tangan sebelah kanan memang tidak terlihat jelas karena tangan sebelah kanan Sambo terhalang oleh tubuh Azan Romer. Tentang sarung tangan Sambo. Sebelumnya dalam kesaksian Azan Romer dia mengatakan pistol yang dibawa Sambo sebelum kejadian pembunuhan Yosua jatuh kurang lebih 2 langkah usai turun dari mobil. Dia mengaku mau mengambilkan pistol tersebut, namun kata Robert, Sambo sudah mengambilnya lebih dulu. Turun. Setelah turun sekitar selangkah 2 langkah, senjata jatuh. Saya sebagai adisi mau ambil senjata, pas saya mau ambil, udah keduluan, kata Robert di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Romer juga menjelaskan bahwa saat mengambil selfie itu, Sambo sudah mengenakan sarung tangan hitam. Sambo lanjutnya kemudian memasukkan selfie tersebut ke saku. Setelah itu dia pungut pakai sarung tangan terus ditaruh. Mana senjatanya? Tanya jaksa. Saya lihat masukin ke saku sebelah kanan, kata Romer. Jaksa kemudian bertanya ke Romer soal jenis sempi yang dijatuhkan oleh Sambo. Romer pun menjawab bahwa sempi yang dijatuhkan Sambo berjenis HS. Yang jatuh senjata apa? HS. Yakin? Yakin? Jawab Romer. Verdi Sambo membantah. Terkait kesaksian Romer itu, Verdi Sambo membantah. Sambo mengklaim dirinya tidak memakai sarung tangan saat tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3.
Dia mengaku tak memakai sarung tangan saat turun dari mobil sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Bahwa saya tidak pernah mengenakan sarung tangan saat turun dari kendaraan, kata Sambo saat menanggapi keterangan ajudannya Azam Romer yang menjadi saksi. Kemudian kedua senjata yang jatuh bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Kimber Wilson yang mirip, lanjut Sambo.